Halo Sobat Explora. Selamat datang di channel explora.id, yang dimana Sobat Explora akan menemukan informasi-informasi seputar ekspor. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum ekspor kopi. Kegiatan ekspor dan impor merupakan istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Sobat Explora. Ekspor dan impor sendiri merupakan kegiatan perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Dalam suatu negara, kegiatan ekspor dan impor mempunyai peran yang sangat penting dan tentunya erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Penjelasan sederhananya, yaitu kegiatan menjual produk, barang, atau jasa ke luar negeri disebut ekspor. Sedangkan kegiatan membeli suatu produk atau barang dari luar negeri disebut impor. Pada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021, ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean merupakan suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada dalam zona ekonomi eksklusif. Penjelasan sederhananya, arti ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut eksportir. Di Indonesia, terdapat dua jenis ekspor, yaitu ekspor migas dan ekspor non-migas. Komoditas migas, yaitu seperti minyak bumi dan gas. Sedangkan ekspor non-migas, yaitu seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kerajinan, barang industri, dan yang lainnya. Inilah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum Sobat Explora mengekspor kopi. Yuk simak! Belakangan ini, usaha kopi menjadi usaha yang sedang marak dijalankan oleh pelaku usaha. Tidak heran, karena Indonesia sendiri sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar. Bahkan, tidak sedikit pelaku usaha yang mengekspor produk kopinya ke luar negeri. Nah, yang perlu diperhatikan, mengekspor produk kopi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 tentang ketentuan ekspor kopi. Terdapat ketentuan kopi yang dibatasi ekspornya. Maksud dibatasinya karena produk kopi tersebut hanya dapat diekspor oleh perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai eksportir terdaftar kopi atau ETK. Untuk mendapatkan penetapan sebagai ETK, Sobat Explora harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melalui website ini dengan melampirkan scan dokumen asli, NIB, dan KBLI yang sesuai dengan bidang usaha kegiatan pertanian, industri, atau perdagangan kopi. Pernyataan mandiri mengenai data perusahaan. Namun sebelum itu, Sobat Explora harus mendapatkan hak akses atau registrasi pada laman tersebut. Atas permohonan tersebut, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri menerbitkan penetapan sebagai ETK dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang tidak memerlukan cap atau tanda tangan basah dan mencantumkan kode QR dalam waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar. Penetapan sebagai ETK digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean. Apabila permohonan tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Penetapan sebagai ETK berlaku selama 2 tahun sejak tanggal ditetapkan.
Ketika masa berlaku penetapan sebagai ETK akan berakhir, perusahaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan penetapan sebagai ETK secara elektronik. Pengajuan perpanjangan dilakukan melalui laman ini dengan melampirkan scan dokumen asli laporan realisasi ekspor. Pengajuan tersebut dilakukan paling lambat 10 hari sebelum berakhirnya penetapan sebagai ETK. Namun, apabila masa berlaku penetapan ETK sudah berakhir dan perusahaan akan melakukan ekspor kopi, perusahaan harus mengajukan kembali sebagaimana prosedur pengajuan permohonan sebelumnya. Dalam hal ETK menyampaikan data atau keterangan yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan penetapan sebagai ETK, maka ETK dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai ETK. Tidak hanya dari segi kelayakan pengusaha, kelayakan produk kopi yang diekspor juga perlu diperhatikan. Pastikan kekayaan intelektual atau KI pada produk kopi yang hendak diekspor telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, baik itu KI berupa merek, desain industri, rahasia dagang, dan kekayaan intelektual lainnya. Hal ini dikarenakan agar produk dapat terlindungi dan tidak ditolak saat diekspor ke negara yang dituju. Nah, itulah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum ekspor kopi. Mungkin Sobat Ekspora tertarik untuk mengekspor kopi. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Sobat Ekspora ya. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk berbagi informasi seputar ekspor. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir dan sampai jumpa di konten Ekspora selanjutnya. Bye Sobat Ekspora!